Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas Jambi, uji kinerja PB Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Refda Deliza, guru kimia SMK Negeri 3 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, tepatnya hari Selasa tanggal 29 November tahun 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran kimia dalam rangka pemenuhan uji kinerja Piloting 3 tahun 2024. Saya mengambil materi perubahan fisika dan perubahan kimia kelas 10 dengan metode problem-based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video pembelajaran yang saya buat. Mohon saran dan dukungan dari Bapak Ibu dosen penguji Universitas Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Yes. Ayo ketua kelas, silahkan disiapkan. Siap, gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Oke, nah ibu mau ngetes yel-yel dulu. Yel-yel SMK bisa? Oke, kita tes dulu. SMK? Bisa. SMK? Ya. SMK 3? Luar biasa. Oke, vokasi kuat. Membangun Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Nah, tadi pagi sudah sarapan anak ibu semua? Sudah. Stella sarapan apa tadi pagi? Nasi. Paujan sarapan apa tadi pagi, Nak? Nasi goreng, Nasi Bu. goreng. Oke. Nah, sudah sarapan semuanya. Jadi sarapan itu anak ibu penting sekali bagi kita seorang siswa. Kenapa? Karena sarapan pagi itu merupakan salah satu sumber energi agar kita bisa kuat nanti melakukan kita selama 1 hari. Ya kan, hampir 1 hari kita di sekolah kan? Nah, yang ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya, dan bisa kalian terapkan nanti di dalam kehidupan kalian nantinya. Amin. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Sehat semua ya kan? Oke, ya. Nah, ayo ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin Yusuf. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Nah, ibu mau memastikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester lalu. Yang pertama, ibu akan cek dulu kebersihan kelas kita pada hari ini. Apakah kelasnya sudah bersih? Apakah masih ada sampah di sekitar kelas kita? Oke, bersih ya. Luar biasa. Aplauslah dulu untuk KI1. Nah, penting sekali kita menjaga kebersihan kelas kita, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau kelas kita bersih, kita bisa nyaman dalam beraktivitas, dalam belajar. Oke, kemudian kesepakatan yang kedua, ibu akan cek kerapian Ananda semua. Silahkan berdiri, apakah bajunya sudah dimasukkan ke dalam? Oke, sudah semua ya, good. Luar biasa memang KI1 ini. Oke, udah masuk semua bajunya. Oke, silakan duduk kembali. Yang berikutnya ibu mau cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Nihil. Masya Allah. Oke, luar biasa. Jadi kehadiran itu harus ditingkatkan lagi, dipertahankan ya. Ibu akan cek lagi perasaan kalian pada pagi hari ini. Apakah ada yang
hari ini sedih. Silahkan dibuka HP-nya, buka aplikasi Mentimeter. Ibu sudah kirimkan link di sana. Nah, itu udah masuk tuh dah. Bagaimana perasaan Ananda hari ini? Sudah 23 orang yang mengisi. Biasa ya. Jadi kesimpulan hari ini perasaan Ananda semua di pagi hari ini semangat. Ini yang paling besar ya, semangat. Kemudian bahagia. Kemudian senang. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum memulai, Ibu ingin mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Tentang apa? Perubahan wujud zat. Oke, ada berapa perubahan wujud zat? Ada 6. Ya, coba busuk, mencair, Sela, menyublim, Yeskiel, menguap, Vika, mengkristal, Alenta, mengembun. Oke, sudah? Nah, sekarang sudah tahu ada 6 perubahan wujud zat. Kemudian kalau menguap Dari air mendidih. cair, dari cair ke gas. Contohnya air mendidih. Oke, tepuk tanganlah dulu untuk kita semua. Nah, Ibu mau ngasih sedikit motivasi karena kalian sudah semangat, dipertahankan semangatnya karena semangat itu sangat penting anak Ibu ya. Semangat itu salah satu modal awal kalian untuk menuju masa depan kalian ya. Ibu doakan semoga kalian semua sukses. Nah, mau sukses semuanya? Nah, Ibu akan kasih kalian 1 buah video. Nah, silakan disimak video berikut ini. Oke, nampak? Nampak, Bu. Dah, ada tadi beberapa video tentang perubahan zat. Ya. Nah, tadi video apa saja yang sudah kalian tonton? Altel yang membusuk. Semua itu kita sering jumpai. Jadi, Ibu mau dari video ini kalian bisa nantinya membedakan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk dari perubahan kimia. Silahkan dibuka aplikasi yang sudah Ibu kirim linknya di grup kelas. Itu ada word wall. Nah, silakan Sela. Oke, silakan pilih nomor berapa yang kamu mau. 2. Oke. Oke. Nah, silakan dijawab Sela. Dibaca yang besar, yang kuat. Lilin yang dibakar kemudian meleleh, proses ini termasuk jenis perubahan fisika, Bu. Perubahan fisika? Perubahan fisika. Salah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari jawaban yang benar. Oke, silakan Pak Rosa. 3 aja. 3. Lilin yang dibakar kemudian meleleh, proses ini termasuk jenis perubahan perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, kita tes. Betul ya. Oke, tepuk tangan untuk Rosa. Nah, itu hanya selintas pertanyaan pemantik yang Ibu berikan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Ananda dapat mampu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia yang tepat itu nanti melalui percobaan dan diskusi kelompok. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan sederhana dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok. Nah, di mana manfaat kita belajar perubahan fisika dan perubahan kimia ini, Ananda semua bisa paham proses produksi dalam pembentukan produk kimia nantinya. Jadi kita di kimia nanti akan membuat sebuah produk kan? Nah, bahan. Nah, kalian harus tahu dulu bagaimana sifat bahan tersebut, karakteristik bahan tersebut yang efektif dan efisien dan aman nantinya. Oke?
Itu manfaat kita belajar perubahan fisika dan perubahan kimia, terutama di jurusan teknik kimia industri, itu sangat penting sekali. Akhir kita akan melaksanakan praktikum sederhana yang sudah kalian persiapkan tadi pagi ya. Luar biasa, sudah dipersiapkan alat bahannya sebelum belajar sama ibu. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ananda simak video berikut ini. Lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Jadi video yang ibu putar barusan itu kira-kira berisi tentang apa beritanya, Yeskel? Es yang meleleh di kutub utara. Oke, es yang meleleh atau mencair di kutub utara. Hapus dulu untuk Yeskel. Bisa es tadi itu mencair. Apa penyebabnya? Karena perubahan iklim akibat pemanasan global. Jadi kan pada hari ini, nah nanti Ananda akan ibu bentuk kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk pada minggu lalu ya, ada ibu bagikan ya. Nanti silakan duduk berkelompok. Kemudian ibu akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya sudah ibu print. Nah nanti silahkan masing-masing kelompok diisi LKPD-nya, ikuti alur LKPD-nya. Nah, coba dilihat dulu. Nanti ini LKPD-nya sudah ada cover ya. Nanti silahkan diisi nama kelompoknya. Kemudian dibuat kesimpulannya di halaman terakhir. Oke, paham? Nah, sekarang silahkan berdiri dan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu tentukan pada pertemuan sebelumnya. Oke, Bu. Jadi sebelum kita memulai praktek, ibu akan memberikan kalian sebuah pretest ya. Pretestnya itu kita menggunakan Google Form. Nah, jadi silakan dibuka handphonenya terlebih dahulu. Kali depan. Nah, dibuka handphonenya. Silakan diambil linknya di grup yang sudah ibu kirim. Nah, silakan dikerjakan pretestnya. Ada 5 soal di sana. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, pretest. Nah, yang ini. Yang mana? Yang bisa masuk semua? Seberapa kalian tahu saja, ya? Sudah? Sudah selesai? Oke, siapa yang belum selesai mengerjakan pretestnya? Oke, ibu tunggu. Masih ada waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah selesai semua pretestnya? Oke, jika sudah selesai semua mengerjakan pretestnya, silahkan perwakilan kelompok berdiri, diambil alat bahannya. Yang sebelah kanan ibu, alat bahannya sebelah kanan. Yang sebelah kiri ibu, silahkan diambil di sebelah kiri ibu. Ayo. Ambil, silakan. Ini proses apa lagi, Yeskiel? Oh, coba dibakar kertasnya. Sudah dibakar tadi? Oke, nah ketika kamu membakar kertas, ini kira-kira perubahan apa yang terjadi? Kimia, ya. Jadi apakah bisa kembali lagi abunya ini jadi kertas semula? Tidak bisa. Jadi apa kira-kira perubahan kimia itu dari praktik kalian hari ini? Perubahan kimia itu dia menghasilkan zat baru. Dia tidak bisa lagi kan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau ini sedang melakukan proses apa? Proses antara cuka dan baking soda. Sudah. Oke. Yang sekarang? ini Bu penghalusan garam. Nah, kira-kira kalian menghaluskan garam ini terjadi perubahan apa di dalamnya? Perubahan fisika. Fisika. Kenapa perubahan fisika? Fisika. Nah, oke, fisika. Betul, fisika. Oke, good. Nah, kenapa dibilang perubahan fisika tadi? Karena garam yang sudah dihancurkan ini dia tetap garam Bu. Ya, Dia tetap nggak garam. berubah jadi zat lain. Iya, betul. Jadi coba dicicip apakah masih asin rasanya? Asin, berarti dia masih garam. Tidak berubah jadi gula? Tidak. Iya, good. Semangat ya. Oke. Ini sedang melakukan proses yang mana lagi? Kak? Ini lilin meleleh. Oh, lilin meleleh. Oke, coba diletakkan lilin meleleh. Oh, jadi kok. Oke, tuh. Nah, oke, kalau kimia di mana? Kimia di proses pembakarannya. Pembakarannya. Berarti dari sumbunya kalian lihat ya. Oke, good.
Kemudian kalau fisikanya? Fisikanya lilinnya meleleh. Oh, lilinnya meleleh. Oke, berarti udah bisa membedakan konsep antara perubahan fisika sama perubahan kimia. Oke, lebih gampang kita memahaminya dengan melakukan praktek. Iya, good. Oke, jangan lupa LKPD-nya diisi. Sudah selesai prakteknya? Oke. Sudah? Jangan lupa LKPD-nya diisi. Sudah? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah, silahkan alat bahannya dikembalikan lagi ke posisi di mana Ananda ambil. Nah, silahkan diletakkan lagi. Sudah diletakkan apanya? Nah, silahkan didiskusikan sama kelompoknya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya, diisi lembar pengamatan dan hasil diskusinya. Nah, ini tabel pengamatannya jangan lupa diisi ya. Kira-kira yang kimia yang mana? Kimia dia tuh yang baking soda dan Baking itu soda sama dan dicampur cuka, Ya. baru kertas yang dibakar. kertas yang dibakar. Nah, kira-kira ambil aja contohnya dari kertas yang dibakar. Nah, kayak mana ciri-ciri kertas yang dibakar tadi? Tidak bisa dia menimbulkan zat baru dan tidak bisa seperti semula. Zat barunya apa? Kalau kertas yang dibakar tadi abu. Ya. Jadi ciri-cirinya menghasilkan zat baru. Ya, bisa itu masuk. Kemudian kalau fisika gimana? Tadi kamu kayak melelehkan lilin. Nah, kira-kira Dia itu tidak perubahan fisika apa kimia? ya? fisika, Bu. Nah, fisika. Kenapa fisika? Karena dia tidak menghasilkan zat baru. Karena Simpel aja. lilin yang dilelehkan juga bisa Kami jadi seperti lilin yang semula. Nah, berarti ciri-cirinya sudah tahu ya. Oke, good. Nah, jika sudah selesai, kita akan mulai diskusi presentasi ya. Oke. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil pengamatan kami. Masalah yang akan dibacakan oleh kita. Masalah yang pertama adalah dari kedua gambar, apakah Ananda mengenali semua perubahan di atas? Jadi kami udah diskusiin kalau misalnya ini tuh gambar A. Manakah gambar yang menunjukkan perubahan fisika dan perubahan kimia? Gambar A itu fisika, yang gambar B itu kimia. Gula yang dilarutkan menjadi larutan homogen, sedangkan gula yang dibakar berubah menjadi karamel dan menghasilkan zat baru. Dari hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan untuk kelompok-kelompok lain? Oke, silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, Rosa, silakan Rosa. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok pemilih kandungan. Bagaimana cara kita menentukan sebuah pH dari perubahan tersebut? Oke. Sekian dari saya. Kalau menurut saya itu perubahan fisika. Fisika. Karena dari kertas lakmu indikatornya itu Ya. tidak ada zat-zat lain karena itu kan tinggal dicelup. Ya. Jadi tidak ada yang berubah dalam zat suatu asam itu. Jadi itu perubahannya fisika. Ya, perubahan fisika, betul ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Rudi dan kawan-kawan. Ya, luar biasa. Nah, dari praktek kita hari ini, kira-kira tadi melarutkan gula termasuk perubahan fisika apa perubahan kimia? Fisika. Kenapa? Nah, sudah paham semuanya perubahan fisika dan kimia dalam praktek hari ini? Sudah. Untuk itu kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri. Nah, ice breakingnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Are you ready? Yes, I'm ready. Konsentrasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, go. 1 ditambah 1 sama dengan 2 dengan
Oke, sudah relax? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah bahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Coba Paujan, apa beda perubahan fisika dan perubahan kimia? Apa Zan? Perubahan wujud fisika itu hanya mengubah fisik dari benda tersebut. Iya, good. Sedangkan kimia Kimia? menghasilkan zat-zat kimia di dalamnya. Oke, menghasilkan zat baru. Ya, good ya. Tepuk tangan dulu untuk Fauzan. Oke, kemudian contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan. Ika. Ayo Kak, silahkan Kak. Oke. Contoh dari perubahan kimia yaitu besi yang berkarat. Besi yang berkarat. Oke. Dan roti yang Oke. Kalau yang dari fisika? fisikanya yaitu lilin yang meleleh Hmm. dan Gula yang dipanaskan, dilarutkan? garam yang dihaluskan. Garam yang dihaluskan. Oke. Tepuk tangan untuk Ika ya. Nah, kemudian Vika, ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Baiklah, ciri-ciri perubahan fisika yaitu dia tidak merubah komponen utamanya. Seperti kalau larutan gula, dia tidak merubah gulanya, dia hanya merubah fisiknya saja. Ya. Sedangkan kalau perubahan kimia, dia hanya merubah komponen dan menciptakan zat baru. Seperti roti gosong itu menciptakan hangusnya. Hangusnya. Oke ya. Oke, tepuk tangan untuk Vika. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya. Yang pertama, kalau dia perubahan fisika, dia menghasilkan zat yang tidak menghasilkan zat yang baru. Yang berubah hanya wujudnya saja, tapi partikel zat pembentuknya tetap sama. Ya. Tapi kalau perubahan kimia, dia menghasilkan zat yang baru. Nah, terbentuk partikel yang baru. Misalnya tadi seperti kalian membakar kertas. Nah, ketika kalian membakar kertas, akan terbentuk abu, ya kan, dari kertas tersebut. Nah, abu itulah yang menjadi zat yang baru. Nah, dan tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Nah, kalau perubahan fisika, dia bisa kembali ke bentuk semula. Seperti kalian tadi melelehkan lilin. Nah, lilin kita lelehkan, dia akan meleleh. Nah, wujudnya saja yang berubah, yang awalnya padat menjadi cair. Nah, kemudian bisa kita bentuk lagi jadi lilin? Bisa kita bentuk lagi. Nah, jadi itulah perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, contohnya banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang bilang roti berjamur, perubahan kimia. Kemudian apel membusuk. Lalu kita melakukan praktek tadi, ada tadi kalian mencampurkan antara baking soda dan asam cuka, dicampurkan kemudian terbentuk gas. Nah, yang mengakibatkan balon itu menjadi besar. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan fisikanya apa? Fisikanya tadi kalian melelehkan lilin, kemudian melarutkan gula, menghancurkan garam. Nah, itu termasuk perubahan fisika. Sudah paham semua anak Ibu? Sudah. Nah, karena sudah paham, Ibu mau kita melakukan post test. Nah, silahkan dibuka HP-nya, buka di grup. Ibu sudah kirimkan tentang post test Google Form-nya, linknya sudah Ibu masukkan. Silahkan diisi. Dah. Oke, sudah ya. Kan handphonenya diletakkan kembali. Silakan diambil kertas. Nah, silakan diisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, silakan dituliskan di kertas. Udah? Oke, luar biasa ya. Udah?
Ya, sudah semua mengisi refleksi? Oke, Ibu minta yang pertama Alenta. Silahkan Alenta, kamu sampaikan sama teman-temanmu apa refleksi kamu pada pagi hari ini. Ya, berdiri. Refleksi saya pada hari ini, saya merasa senang karena saya menjadi tahu apa saja perubahan kimia dan fisika. Saya jadi bisa membedakan perubahan fisika dan kimia. Oke, terima kasih Alenta. Tepuk tangan dulu untuk Alenta. Oke, berikutnya. Silakan Gali. Kami merasa sangat senang dan terus karena kami bisa melakukan praktikum dan mengamati reaksi yang terjadi, juga bisa menentukan apakah dari perubahan tersebut termasuk perubahan kimia atau fisika. Oke, terima kasih Gali. Tepuk tangan untuk Gali. Kita sudah belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, kemudian bagaimana ciri-cirinya, sudah melakukan praktikum, dan apa saja contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah paham semua? Oke, ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas semua ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang jenis pemisahan campuran. Nah, silahkan dicari literatur terkait tentang jenis pemisahan campuran. Ada banyak itu, ada filtrasi, destilasi, kemudian ekstraksi, evaporasi. Ya, silahkan dicari literaturnya untuk pembelajaran di minggu depan ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau memastikan semangat kalian masih tetap seperti yang di awal tadi nggak? Semangat pagi! SMK! Bisa! SMK! Hebat! SMK 3! Luar biasa! Bekasi kuat! Menguatkan Indonesia! Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, berakhirnya yel-yel tadi, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu minta ketua kelas silakan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bang Yusuf. Silakan Yusuf. Ya, Bang. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Jadi dengan kita membaca doa tadi, semoga pembelajaran yang telah Ibu berikan pada kesempatan hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian aplikasikan nanti di kehidupan kalian nantinya ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan juga manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa tahu, bisa nanti menggunakan MSDS. Kita menggunakan MSDS nanti ketika praktek, kalian sudah tahu yang mana karakteristik fisika dan mana karakteristik kimia. Nah, oke. Jadi alat bahannya nanti silahkan perwakilan kelompok diambil kembali, dicuci, dibersihkan, diletakkan lagi di tempat di mana kalian ambil. Ayo silahkan dulu perwakilan kelompoknya. Kembalikan lagi alat-alatnya. Sudah dibersihkan, rapikan alat-alatnya. Nah, kelompok yang sebelah sini. Duduk yang rapi, kelompok yang rapi, dia yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, kelompok mana ya? Kelompok ini silakan. Mana ya? Semangat.
Eh.